Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa menjalankan tugas kita sebagai mahasiswa. Tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, salawat serta salam kepadanya. Langsung saja saya akan memaparkan sedikit tentang biografi Syekh Abdurrahim Kamaluddin atau yang lebih dikenal dengan julukan Tosa Lama di Binuang, yang merupakan seorang waliullah yang pernah hidup di Mandar pada abad ke-17. Abdurrahim Kamaluddin adalah pelopor dan penganjur agama Islam di daerah Mandar, dengan pusat penyebaran yang pertama ialah di tengah-tengah Alambanan, termasuk wilayah kerajaan Balanipa yang sekarang sudah menjadi kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Pemeluk agama Islam pertama yang dikenal dalam sejarah Mandar ialah seorang bangsawan yang bernama Kanak Cunang Maradia Palis. Lambat laun, Abdurrahim Kamaluddin berhasil pula mengislamkan raja keempat kerajaan Balanipa, yakni Kakana Ipatang. Syekh Abdurrahim Kamaluddin berasal dari negeri Arab yang berdagang ke wilayah Sumatera, melanjutkan perjalanannya ke Makassar. Setelah mengetahui kabar tentang etnis Mandar di bagian barat Sulawesi Selatan sebagai penjual kelapa di Makassar, Abdurrahim Kamaluddin melanjutkan perjalanannya menuju wilayah Mandar, mendarat di pantai Tamangale, Balanipa. Sebelum menjalankan misinya sebagai mubalik dan penyiar dakwah Islam, terlebih dahulu ia meminta izin kepada Raja Balanipa keempat, Kana Ipatang Daita Tomoane, yang memerintah pada abad ke-7 Masehi, dan akhirnya mendapatkan izin tinggal di wilayah Mandar. Perkenalkan, nama saya Deviawanti S. dari PAI 3. Karena beliau menempatkan sikap sopan santun, kejujuran, dan sifat-sifat moral baiknya di hadapan raja dan masyarakat Balanipa. Akhirnya Raja Balanipa keempat, Kanana Satupatang Daita Tomoane, memberikan peluang kepada Syekh Abdurrahim mendirikan sebuah sekolah yang diberi nama Mukim, yang sekarang dikenal dengan nama pesantren atau pemondokan, yang digunakan sebagai tempat belajar Al-Quran, praktek, dan tata cara beribadah dalam Islam, di mana ditempati oleh para pemuda dan seluruh masyarakat untuk menuntut ilmu agama. Inilah pesantren pertama didirikan di Tanah Mandar yang dikenal dalam sejarah Mandar, di mana pesantren ini mendapatkan bantuan menteri sepenuhnya dari Arajang atau Raja Balanipa. Saluran Islamisasi melalui pendidikan di Tanah Mandar sangat memberikan kontribusi yang sangat besar di tengah-tengah masyarakat, dan setelah para murid keluar dari pesantren, kemudian mereka kembali ke kampungnya masing-masing untuk melakukan dakwah. Beberapa murid yang berhasil dari pemondokan Mukim tersebut, misalnya Itamerus alias Isin Jalalah, diangkat oleh raja menjadi khatib kerajaan Balanipa. Dengan masuknya Islam di kerajaan Balanipa secara keseluruhan atas usaha Abdurrahim Kamaluddin yang direstui oleh Arajang atau Raja Balanipa, tentang diangkatnya seorang qadi, seorang Maradia Syara, untuk mengatur kehidupan beragama, maka masyarakat benar-benar telah merasakan nikmatnya hidup beragama Islam, di mana pembagian segala harta warisan telah terselesaikan secara damai oleh Maradia Syara. Keadaan masyarakat Balanipa di Mandar setelah menerima agama Islam, di mana hampir segala tingkah laku serta gerak langkah masyarakat dipengaruhi oleh Islam. Sekian dari penjelasan saya. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa, Prodi PAI 3. Selanjutnya, pengaruh Syekh Abdurrahim yang cukup besar di Tanah Mandar membuatnya mampu mengubah kebiasaan penduduk di sana.
Sekedar diketahui sebelumnya kehidupan tradisional suku Mandar masih dalam suasana Hinduistik, namun kehadiran Islam di tengah-tengah mereka membawa ajaran dan nilai baru yang melahirkan akulturasi antara Islam dengan kebudayaan Mandar. Konon beliaulah yang pertama mengubah Sayang Patudu, tradisi kuda menari, menjadi perayaan bagi anak yang berkhatam Quran. Tradisi ini sudah ada sejak agama Islam belum masuk di wilayah ini. Setelah sekitar 25 tahun lamanya Syekh Abdul Rahim Kamaluddin membangun Islam di wilayah kekuasaan Kerajaan Balanipa. Beliau melanjutkan misi dakwah islamisasinya ke wilayah Mandar, arah bagian timur, dan yang dituju adalah Kerajaan Binuang, serta berhasil memimpin pendirian masjid pertama di sana. Namun islamisasi di Kerajaan Binuang tidak berlangsung lama, karena terlebih dahulu Allah memanggilnya dan wafat di Binuang, sekarang di Pulau Karamasan Binuang, atau dikenal dengan Pulau Tosalamaka, Binuang, dengan jarak hanya 4 km dan kantor kecamatan Binuang, dan akhirnya beliau digelar Tuanta Tosalama. Makam Syekh Abdurrahim terletak di punggung Bukit Pula Tosalama dan sudah dijadikan situs budaya oleh pemerintah Sulawesi Barat. Bentuknya berupa susunan batu karang persegi dengan panjang 2 meter dan lebar 1,73 meter. Terdapat batu padas setinggi 17 cm tertancap sebagai nisan. Makam ini bernaung di bawah sebuah rumah yang berlantai keramik putih. Sekian video presentasi kami tentang peranan Syekh Abdurrahim Kamaluddin dalam membangun pendidikan Islam di Sulawesi Barat. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.